Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti bagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Kiranya kebaktian hari ini dapat membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Dan bila di antara saudara ada yang berkerinduan menjadi anggota Jemaat GKP Sadar, serta menghendaki pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat selesai kebaktian. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 27 September kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andri Suwana Josi. Tentunya Marisa Setapi dan Pasimpan Organis, Pak Ferry Masih, Infokus, Olga, Depresi dan rekaman Rio dan Desa. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadwal katekisasi bisa kita baca di waktu Jumat. Baktian rumah tangga disiapkan dengan secara ritual. Bapak Ibu baca di waktu Jumat. Tidak besar dan kesaksian kita keluar memohon dengan doa untuk saudara-saudara kita yang sakit dalam pemulihan agar lekas sembuh. Bagi jemaat yang berulang tahun pada periode tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober, semua terlampir dalam waktu Jumat. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, rencana sakramen perjamuan kudus direncanakan akan dilakukan pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam rangka peringatan Hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 6 pagi dan pukul 9 pagi. Setiap anggota sidang jemaat dimohon untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti perjamuan kudus. Paduan dalam mengikuti kebaktian minggu di GKP Jemaat Sadar di era Tahun Baru, Bapak Ibu lihat dalam warga jemaat. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dalam kita mempersiapkan diri kita untuk kebaktian di pagi di minggu ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454.
dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Ini dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing di minggu pagi hari ini. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita berdoa. Kita menyatakan pengakuan syukur dan juga pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bahana sukacita kami bawa di hadirat Tuhan hari ini. Oleh karena kami merasakan pemeliharaan dan campur tangan Tuhan yang kami naikkan sukacita kami dalam hidup pujian kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan hidup pujian dan arak-arakan yang hari ini kami wujud nyatakan di rumah-Mu yang kudus, menjadi sebuah hidup dan arak-arakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih semua itu kiranya menjadi persembahan kami yang memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Tuhan, kami memohon kepada-Mu, ketika kami menaikkan bakti dan kidung pujian, maka biarlah bakti dan kidung pujian yang kami lantunkan di hadapan Tuhan sungguh-sungguh itu datang dari kedalaman dan ketulusan hati kami, sehingga menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Berdoa kami bagi saudara-saudari kami yang tidak dapat ambil bagian dalam kesempatan ini, baik oleh karena pembatasan usia ataupun oleh karena kondisi sakit mereka. Tuhan berkatilah, pulihkanlah. Juga mereka yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, sertai dan berkatilah pula ya Tuhan, supaya perjalanan saudara-saudara kami dapat sampai dengan selamat dan kemudian saudara-saudara kami pun boleh bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah dan rendah. Oleh karena itu, ketika kami berangkat meninggalkan rumah kami, tempat tinggal kami, untuk menaikkan bakti kepada-Mu pagi ini, kami mengakui Tuhan, mungkin ada pikiran kami, ada perkataan kami, ada perilaku kami yang tidak menyenangkan pasangan kami, yang tidak menyenangkan sesama kami sepanjang perjalanan. Karena itu kami mohon ampun atas setiap pelanggaran dan keberdosaan kami. Biarlah di hadapan Tuhan kami dipulihkan, di hadapan Tuhan kami dimaklumi, sehingga pada akhirnya kami semakin dilayakkan untuk terus menaikkan bakti dan berjumpa dengan Tuhan. Ini doa ungkapan syukur dan pengakuan kami dari orang-orang yang lemah dan berdosa.
pasal 86 ayat yang kelima yang disampaikan sebagai anugerah pengampunan bagi kita. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita. Karena itu sebagai hamba-Nya saya beritakan semua itu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berbahagialah kita yang telah dengan tulus dan setia mengakui dosa-dosa kita di hadirat Allah dan mencari keselamatannya hanya kepada Yesus. Oh Allah mengampuni dosa kita. Amin. Alkitab saya Bapak Ibu dan Saudara-saudara tertulis di halaman 102 dan 103 Perjanjian. Mari Bapak Ibu Saudara, jika sudah menemukan bagian itu, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari. Tuhan, kami berlutut dan rendahkan diri di hadapan-Mu, sebab kami bersama-sama ingin kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun kami mengakui, jika mengandalkan diri kami sendiri, kami lemah. Kami tidak mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu secara baik dan benar. Akan tetapi dalam keyakinan bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dapat dan memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka kami mohon curahkanlah kuasa Roh Kudus di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, supaya firman yang kami dengar dan kami renungkan benar-benar dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk bertutur sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami yakini sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Masa dan di Meribah. Sabda Allah disampaikan kepada kita. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan kitab Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa
Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pukul memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat hidup. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan yang kita dengar bersama. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, semoga hari ini kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian adalah baik dan sukacita. Amin ya, kalau Bapak Ibu baik dan sukacita. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin tetap di tengah sukacita Bapak Ibu dan saudara-saudara mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan satu kata yang akan saya sebutkan. Mungkin hari ini saya ganti tidak satu kata, dua kata yang akan saya sebutkan. Kira-kira apa yang ada di ingatan itu dengan dua kata yang saya sebutkan? Padang gurun. Apa kira-kira? Gersang. Pak Parmana. Kira-kira apa yang ada di lintasan pikiran Pak Parmana sendiri dengan kata padang gurun? Mungkin Padang pasir. padang pasir. Tidak salah Bapak Ibu dan saudara. Padang gurun itu gersang, panas, pasir kemudian. Tidak salah. Tapi tahukah Bapak Ibu dan saudara, padang gurun itu juga kadang-kadang menjadi tempat kita belajar, menjadi tempat kita tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu dan saudara? Guru sekolah minggu di sini siapa? Ada Pak Guru. Guru sekolah minggu siapa di sini? Berapa tahun bangsa Israel menempuh perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian? Pak Guru boleh saya tanya? Kira-kira berapa tahun? Bangsa Israel harus menempuh perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Ada guru sekolah minggu selain Bu Ayu di sini? Saya sedang lihat mana guru sekolah minggu saya? Enggak ada rupanya ya. Saya terpaksa harus tanya sama Bu Ayu kalau gitu. Ada Bu Frida sebelah kiri saya. Maaf Bu Ayu. Saya tanya Bu Frida saja. 40 tahun. Bapak Ibu mau berjalan di padang gurun 40 tahun?
boleh dicoba. Puji Tuhan. Masih pernah dicoba untuk 24 jam? Tidak apa-apa. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah bisa menduga, kita tidak akan pernah bisa membayangkan kehidupan yang harus dijalani itu seperti apa. Tidak akan pernah kita bisa bayangkan sebelumnya. Tapi terkadang Bapak Ibu dan Saudara, saya harus katakan mungkin tanpa Bapak Ibu sadar, tanpa Bapak Ibu kalau kata orang Sunda. Kira-kira Bapak Ibu dan Saudara-saudara sudah berjalan di padang gurun berapa lama? Sampai umur sekarang Pak sendiri? Belum pernah Pak Pendeta. Pak Guru kira-kira sudah pernah jalan di padang gurun ya? Kalau sampai sekarang dengan umur Pak Guru di atas 50 tahun, kira-kira sudah berapa lama jalan di padang gurun? Belum. Sama dong Pak. Karena konotasi kita, konotasi Bapak Ibu dan saya pasti sama. Kira-kira apa? Ke Timur Tengah, ke Yerusalem. Benar nggak Bapak Ibu saudara? Mungkin itu konotasi kita, konotasi saya dan Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu dan saudara, padang gurun itu bukan realitas hanya di Timur Tengah atau di Palestina. Padang gurun bukan hanya menjadi realitas yang dihadapi umat Tuhan Israel ketika mereka menjalani hidup untuk menyambut sukacita yang Tuhan janjikan. Kalau saya ganti kata yang harus Bapak Ibu ingat dan renungkannya bukan padang gurun tetapi Kanaan. Apa kira-kira yang dibayangkan Bapak Ibu saudara? Bu Oni, apa kira-kira? Kanaan. Pak Yunus, Robert, kau ini. Saya takut salah, jadi saya harus menahan dulu Pak Yunus. Ingat dulu nama tangannya apa ya? Takut saya salah. Pak Yunus, Robert, kau ini. Kira-kira kalau diingat kata Kanaan, apa yang dibayangkan Pak Yunus? Banyak makanan. Bapak Ibu kalau disajikan hidup dengan banyak makanan mau? Mau pasti. Kalau dijadikan hidup dengan penuh kelimpahan mau? Mau pasti. Benar tidak? Saya juga mau Bapak Ibu saudara-saudara dijanjikan hidupnya dijamin dengan kelimpahan. Kanaan itu konotasi bayangan kita, catatan Alkitab adalah tanah perjanjian yang berlimpah susu, yang berlimpah madu, yang berlimpah kesuburan, yang berlimpah kemakmuran. Semua orang mau nggak ke sana? Mau. Tapi tahu nggak jalan ke sana harus lewat apa? Harus lewat padang gurun. Artinya padang gurun dan jaminan masa depan hidup yang lebih baik itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat Tuhan dan juga tidak bisa dilepaskan dari hidup kita. Jadi kalau saya tanya berapa lama Bapak Ibu berjalan di padang gurun? Saya 45 tahun, dia sepanjang 45 tahun saya berjalan di padang gurun. Kenapa? Karena gurun yang dimaknai Bapak Ibu dan saudara-saudara bukan sekedar padang pasir seperti di Timur Tengah, seperti di Palestina. Tapi diakui atau tidak, disadari atau tidak oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap waktu anytime kita berjumpa dengan gurun kehidupan kita. Ada lagi punya masalah hari ini? Saya mengajak Bapak Ibu angkat tangan bukan berarti kemudian setelah Bapak Ibu angkat tangan dengan saya masalahnya selesai. Nah, saya bukan pendeta yang bisa mengangkat masalah dengan begitu cepat. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu punya masalah. Itulah padang gurun Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pergumulan hari ini? Punya. Itulah padang gurun Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kesulitan untuk mendidik anak hari ini? Itulah padang gurun Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa sedang dikeluarkan dari tempat pekerjaan dan sulit cari kerja? Ya, itulah padang gurun kita, Bapak Ibu saudara. Padang gurun itu realitas real di depan mata kita. Kalau umat Tuhan Israel, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam upaya menghidupi perjanjian dengan Allah untuk masuk tanah Kanaan, tanah yang berlimpah kesuburan, tanah yang berlimpah susu dan madu, harus menempuh 40 tahun di padang gurun. Itulah realitas yang harus dihadapi. Itulah kenyataan yang tidak pernah terpikirkan bahwa meraih sukacita itu tidak seperti membalik telapak tangan. Menggapai sejahtera itu tidak instan. Ada proses, ada bentukan yang harus dilalui,
ada perjalanan yang tidak mudah yang harus dihadapi. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara, buat saya rasanya jalan jangankan di padang gurun, jalan di padang biasa saja yang panasnya minta ampun pasti saya nggak akan tahan. Saya tidak tahu kalau para tentara, ini ada 3 tentara yang akan mengisi anak-anaknya hari ini. Pas sendiri kepalanya pakai. Saya tidak tahu kalau tentara. Gimana? Kalau di lapangan bola 24 jam jalan, keliling lari di lapangan bola panas-panasan. Berani? Berani ke Pak? Berani, karena mungkin kita sudah terlatih. Tapi saya belum tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Baru di lapangan bola yang luasnya hanya berapa meter persegi mungkin lapangan bola? 210 kali berapa? Nah, kurang lebih hanya segitu luasnya. Saya pasti akan KO di tengah jalan Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara harus menempuh realitas padang gurun itu selama kita hidup di dunia. Bangsa Israel menghidupi perjanjiannya dengan Allah harus melalui padang gurun selama 40 tahun. Apa yang kemudian menjadi sikap dan perilaku mereka Bapak Ibu saudara-saudara ketika mereka sedang berupaya menghidupi perjanjian dengan Allah untuk sampai ke Kanaan, harus melewati padang gurun. Yang kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada beberapa catatan yang satu saat dan hari ini juga harus menjadi pembelajaran berharga buat kita. Pertama, sikap bangsa Israel yang ditunjukkan dan diperlihatkan sebagaimana dicatat oleh Alkitab ketika mereka menempuh perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka bersungguh-sungguh, nggak terima kenyataan itu. Bahkan bukan hanya tidak terima, tapi mereka pun berusaha Bapak Ibu dan saudara-saudara menyalahkan realitas yang mereka harus hadapi, menyesali kenyataan yang harus mereka alami. Perhatikan ayat yang ketiga. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk memburu kami, anak-anak kami dan ternak kami? Mereka nggak siap terima kenyataan. Mereka menyesali keluar dari Mesir untuk menyongsong tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka nggak terima kenyataan itu karena ternyata tidak langsung merasakan sukacita, tapi harus lewat padang gurun dulu. Itu sikap pertama yang ditunjukkan. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sikap yang ditunjukkan adalah ketidakyakinan, ketidakpercayaan penuh kepada Tuhan. Seakan-akan di perjalanan yang mereka tempuh dan mereka jalani itu, Tuhan membiarkan mereka menderita. Perhatikan ayat yang ketujuh. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Pertanyaan yang mau mengingkari eksistensi dan keberadaan Allah. Padahal jelas siang Allah temani perjalanan mereka dengan tiang Allah. Malam Allah temani perjalanan mereka dengan tiang Allah. Eksistensi Allah ada. Jati diri Allah hadir dengan mereka. Tapi mereka tidak mengakui itu. Mereka tidak mengimani itu. Mereka tidak meyakini itu. Karena mereka merasakan penderitaan dan kesulitan yang tidak ubahnya ketika mereka di Mesir. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih yang sangat kentara. Kalau Bapak Ibu baca Keluaran mulai pasal 1 sampai selesai, sangat kentara. Bagaimana berontaknya Israel atau umat Tuhan kepada Allah. Musa sedang berdoa di Gunung Sinai, sedang menanti janji Allah lewat 10 perintah Allah. Enak-enak di bawah, bikin patung, disembah. Mengingkari kesetiaan mereka kepada Tuhan, mengingkari ketaatan mereka kepada Tuhan, menghidupi janji Tuhan. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi bagian yang tertanam dengan baik kalau eksistensi Allah itu tidak diakui? Kalau kesetiaan dan ketaatan kepada Allah itu coba digeser dan dipalingkan kepada yang lain.
sesuatu yang mustahil bisa diwujudkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kita diingatkan kembali. Realitas pada Gurun sekali lagi bukan hanya realitas umat Tuhan ketika keluar dari Mesir, tapi saya dan Bapak Ibu berjumpa dengan Gurun kehidupan hari ini, besok, dan mungkin juga di hari-hari yang akan datang. Pertanyaan yang harus kita renungkan, akankah sikap dan perilaku kita ikut-ikutan dengan umat Tuhan? Akankah sikap dan perilaku kita kalau berjumpa dengan Guru kehidupan hari ini atau besok kita menyalahkan Tuhan dengan bertanya, kenapa saya yang harus mengalami ini dan orang lain tidak? Kenapa saya yang rajin ke gereja harus begini dan orang lain yang tidak pernah ke gereja aman-aman saja? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, bukan itu yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Sikap yang baik dan bijak di tengah perjalanan hidup yang kita tempuh, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, mari kita yakini tetap bahwa Allah memang tidak menyiapkan sesuatu yang instan buat kita. Allah tidak menyiapkan sesuatu yang langsung hari ini dijanjikan, lalu besok lusa kita bisa meraihnya tanpa sebuah proses. Semua pasti ada prosesnya. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi tentara itu berproses. Benar gak Pak Permadi? Benar gak Pak Rey? Enggak mungkin tiba-tiba saya lulus SMA langsung besoknya jadi tentara. Rasanya tidak mungkin. Ada proses pendidikan yang ditempuh. Ada pelatihan mental, ada pelatihan fisik, ada pelatihan spiritual yang harus dibangun di tengah-tengah kenyataan yang ada. Ada proses. Ada kesetiaan, ada komitmen saya mau jadi tentara. Maka apapun yang harus saya hadapi dalam bentuk pendidikan saya, mau itu fisik, mau itu apapun juga, saya harus jalani. Saya berpegang pada komitmen saya. Karena saya pengen jadi tentara. Karena saya pengen jadi ini, saya akan berpegang dan setia pada komitmen saya. Begitu juga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Allah yang hadir dalam jati dirinya memang tak saya lihat, memang tak Bapak Ibu lihat. Tapi eksistensi dan jati diri Allah akan selalu nyata di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Bukan hanya dengan tiang awan dan tiang api, sebenarnya Allah menyertai umat Tuhan Israel. Sejak mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan mustika. Kita ingat di perjalanan mereka minta makan. Tuhan siapkan mana dari surga. Mereka minta daging. Tuhan siapkan bulu-bulu makanan mereka. Mereka minta air di masa dan Meribah. Tuhan siapkan air, walaupun air itu pahit, tapi Tuhan siapkan. Artinya satu hal yang harus selalu kita ingat. Kalau saya dan Bapak Ibu hari ini, besok atau selama perjalanan sebagai orang percaya harus berjalan kepada Tuhan. Don't worry, jangan takut, karena Tuhan pasti memberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, yang terpenting kuncinya adalah adakah keberanian dan kesediaan dari kita sebagai orang percaya yang mau menghidupi janji Tuhan itu dengan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan di padang gurun itu sendiri. Karena memang padang gurun itu adalah realitas perjalanan yang harus ditempuh untuk menuju tujuan. Maka berjalanlah di situ. Saya mengandaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara seperti seorang pelari lintasan 10.000 meter. Dia harus mencapai garis finish. Tidak mungkin dia keluar dari lintasan kalau dia ingin mencapai garis finish dan menjadi seorang pemenang. Maka betapapun lintasan itu berputar seperti ini Bapak Ibu, maka pelari lintasan 10.000 meter itu akan terus berlari sampai di garis finish. Dia nggak akan bergeser dari situ. Karena itu realitas. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saya ingin mengajak kepada kita, Tuhan selalu punya waktu yang tepat. Tuhan selalu punya kesempatan yang tepat untuk kita. Sekalipun kita bersama harus melewati padang gurun, tapi Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Maka
bukan waktu Tuhan. Ketika Bapak Ibu, saudara sekalian, yang hari ini menyerahkan anak-anaknya untuk dipertaruhkan sebagai warga kerajaan Allah, didiklah mereka dalam ajaran dan pengajaran yang Tuhan ajarkan. Karena mereka adalah damai sejahtera Bapak Ibu satu saat nanti. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Kami dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang memerintah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disayangkan, mati dan bangkit, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang tidak, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima pelayanan ini dalam pujian melengkapi tujuan 268. Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, jemaat Tuhan pada hari ini, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat dalam 2 minggu berturut-turut dan sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja Kristen Pasundan, maka pada kebaktian minggu ini 27 September 2020 pukul 09.00 akan dilakukan pelayanan sakramen baptisan kudus. Ia akan menerima pelayanan sakramen baptisan kudus pada hari ini. Yang pertama, Juan Bautista Octavianus Sipur, kelahiran Cirebon, 20 Februari tahun 2020, putra dari Bapak Erick Antoni Sipur dan Ibu Rani Natalia Ruth. 2. Danielo Yohan Christoph Sembiring, kelahiran Purwakarta 10 Oktober 2014, putra dari Bapak Permana Sembiring dan Ibu Maria Dureti Garuda. 3. Galia Nibunita Siloy, kelahiran Purwakarta 9 Agustus 2019, putri dari Bapak Riki Renaldo Siloy dan Ibu Santa Deborah. Dan 4. Letisa Oktaviani Bahat, kelahiran Purwakarta 1 Oktober 2017, putri dari Bapak Alfred Bahat dan Ibu Novita Anggraini Sobamena. Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke sorga telah berpesan kepada murid-murid, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baptisan mengingatkan bahwa kita dan anak-anak kita sejak semula adalah orang-orang berdosa. Firman Tuhan memberitakan, tidak ada yang benar seorang pun dia. Karena itu tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Hal itu dinyatakan dalam sakramen baptisan yang ditandai dengan pembasuhan dengan air, yang menunjukkan kepada pembasuhan dosa-dosa kita dan anak-anak kita oleh darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, menyatakan dan memateraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita. Dia hendak mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan waris-warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak, memateraikan kepada kita bahwa oleh pengorbanan Yesus Kristus Tuhan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, memateraikan kepada kita bahwa oleh Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kita dan memurniakan hidup yang baru karena persekutuan dengan Kristus dari hari ke hari. Saudara-saudara, sekalipun anak-anak kita belum mengerti makna baptisan, janganlah kita lalai membaptiskan mereka, karena mereka pun mendapat bagian dalam perjanjian anugerah, dan untuk mereka pun Kristus datang ke dunia ini. Sebagai orang beriman yang telah menerima baptisan, saudara-saudara telah mengerti tentang makna dan arti baptisan seperti yang telah kita dengarkan tadi, yaitu sebagai tanda yang memateraikan perjanjian Allah dengan kita dan anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan jemaat yang membaptiskan anak-anak, saudara-saudara bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak tersebut sehingga secara berangsur-angsur mereka mengerti makna baptisan dan pada waktu dapat menyatakan pengakuan imannya secara pribadi. Maka agar semuanya itu menjadi nyata bahwa saudara-saudari bermaksud demikian, kini kami persilakan saudara-saudari untuk berdiri. Dan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa meskipun anak-anak saudara-saudari ini dikandung dan diperanakan dalam dosa, tetapi berdasarkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus menerima pengampunan dosa dan masuk dalam persekutuan gereja yang kudus? Dua, apakah saudara-saudari berjanji akan mendidik anak-anak saudara-saudari ini untuk hidup dalam persekutuan keluarga dan jemaat yang kudus sampai anak-anak saudara-saudari ini menyatakan pengakuan iman kepada Yesus Kristus secara pribadi dan hidup dalam ketaatan kepadanya sesuai dengan isi Alkitab dan pengakuan iman yang telah kita ikrarkan bersama? Apakah jawab Bapak Ray Antoni Sikuru dan Ibu Rani Natalia Lulu? Saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Permana Sendiri dan Ibu Maria Goreti Kelbulan? Saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Riki Renaldo Silo dan Ibu Santa Deborah? Saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Alfred Pahat dan Ibu Novita Anggraini Somamena? Tuhan kiranya menolong saudara-saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mendengar janji dan kepercayaan saudara-saudari kami Ray Antoni Sikuru
Putu dan Rani Natalia Lu, Permana Sembiring dan Maria Guerti Teodula, Rini Renalo Siloy dan Santa Deborah, serta Alfred Bakat dan Novita Anggraini Sobamina. Kuatkan dan teguhkan janji mereka ya Allah untuk tetap mempertahankan anak-anak mereka dalam anugerah Tuhan sebagai warga kerajaan. Dan hari ini mereka akan mempertahankan anak-anak mereka dalam karya agung yang Engkau telah mulai sejak karya pelayananmu sendiri. Berkati kami sekalian dan berkati hamba-Mu dalam pelayanan pagi ini, agar semua dapat berjalan seluruh dan sesuai kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan. Kami panggil Juan Bautista Octavianus itu. Juan Bautista Octavianus Guru, aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Amin. Yang kedua, Gabriel Juan Mustafa sendiri. Daniel Yohan Christoph, aku baptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Ketiga, Gabriel Sito. Bapak Ibu yang akan menjadi saksi untuk kalian silakan. Gaya Neguita Siloy, aku baptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Amin. Keempat, Leticia Octaviani Barat.
Letisa Octaviani Bahat, aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala waktu, maka ia akan meluruskan jalannya. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang lain, silakan. Dan jemaat diundang untuk berdiri. Bapak Ibu dan saudara, kita akan memohonkan berkat Tuhan untuk saudara-saudara kita dan anak-anak kita yang hari ini telah terhisap sebagai warga kerajaan Allah. Di akhir berkat, Bapak Ibu akan menyambut dengan pujian Kidung Jemaat 350. Mari dudukkan kepala, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara engkau. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajahnya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajahnya kepada saudara dan anak-anak saudara, serta mengaruniakan selamat dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini tiba saatnya bagi kita untuk membawa rasa syukur persembahan kita menuju altar Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan nats persembahan berikut ini yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus melihat perkataan Tuhan itu, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagi Bapak Ibu, orang tua dan keluarga yang hari ini putra-putrinya telah menerima pelayanan sakramen baptisan kudus, akan menyampaikan ucapan syukurnya terlebih dahulu dengan menghimpunkan persembahannya, yaitu persembahan syukur baptisan pada tempat yang telah disediakan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur Bapa atas segala kasih karunia yang begitu indah yang kami rasakan hari demi hari, waktu demi waktu. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kasih luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat kami menjalani kehidupan kami pun senantiasa merasakan tangan kasih. Dan pada saat ini Bapa, kami persembahkan persembahan yang telah kami himpunkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap tangan yang telah memberikan sukacita, Tuhan boleh berikan yang terbaik dari kehidupannya. Dan Tuhan putuskan persembahan ini Tuhan sebagai persembahan dari lupa yang hari ini kedepan. Terlebih Tuhan pada saat ini, kami juga serahkan anak-anak kasih kami Tuhan yang telah menerima baptisan. Semua ini Tuhan adalah syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Maaf kita silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita kembali datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Dan nanti tadi dengan mengucapkan doa kami bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepada. Kami percaya bahwa untuk menikmati janji Tuhan, menerima mahkota kehidupan di Yerusalem baru atau Kanaan baru adalah perjalanan yang harus kami tempuh dalam satu proses yang kadang proses itu melelahkan dan menyakitkan. Namun ajar kami setia di padang gurun dunia ini. Ajar kami memiliki keyakinan dan keteguhan untuk menghidupi janji Tuhan. Betapapun perjalanan hidup kami tak semudah yang kami bayangkan. Ajar kami untuk tetap yakin dan percaya akan eksistensi dan janji milik Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang hadir, menyertai, menemani, bahkan memberkati kami melintasi padang gurun. Ajar kami untuk dapat menerima dan setia dibentuk dan diproses Tuhan, guna kami memiliki kualitas iman dan rohani yang dapat menjadi kebanggaan Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan. Karena itu, ketika kami berada di gurun dunia ini, tuntun kami dan berkati kami Tuhan, supaya kami tetap setia dan taat kepada-Mu. Berkati juga keluarga Ray Anthony Siguru, keluarga Permana Sigili, keluarga Ricky Renaldo Silo, dan keluarga Alfred Bahar. Kuatkan mereka dan mampukan mereka untuk dapat bertanggung jawab secara penuh dalam mendidik putra-putri yang Tuhan anugerahkan, hingga dalam sukacita perjanjian dengan Tuhan, maka juga mahkota kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan hadirkan buat saudara-saudari kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit, yang kondisinya membutuhkan pertolongan perhatian Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Sally Situmorang, Bapak Yaspal Sipa. Kami berdoa untuk Bapak Joki Edward Kumahua, untuk Endang Mustafa, anak kami Febriani Putri Pratama Topi. Kami berdoa untuk Ibu Eti Robertina Taya Aspers. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Abraham Kuai. Kami berdoa untuk Ibu Asel dan Tuan Meli Bulan. Kami berdoa juga untuk semangat dan pemulihan Ibu Syana Lenujuan dan juga saudara-saudara kami yang lain, yang kesempatan hari ini tidak dapat kami sebut satu persatu. Berdoa juga kami ajukan untuk orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, pelihara mereka sesuai janji-Mu. Engkau akan menggendong mereka sampai rambut mereka menjadi putih. Pelihara mereka yang tengah berada dalam sukacita pertambahan usia, agar kiranya ungkapan syukur terus dinaikkan kepada Tuhan dalam beragam bentuk dan wujudnya. Untuk saudara kami yang bersukacita, biarlah damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara kami Yogi Sebastian Romo, yang di pekan ini akan menempuh perjalanan menuju ke Bengkulu. Tuhan sertai dan berkati, supaya perjalanannya dilancarkan dan dia boleh kembali
ke Kabupaten Purwakarta dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Kami menyerahkan seluruh upaya yang dilakukan para pemimpin bangsa kami dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami agar upaya-upaya yang mereka lakukan pada akhirnya ya Tuhan berbuah indah. Kami boleh kembali melakukan aktivitas tanpa hambatan dan tanpa terganggu oleh berbagai hal. Namun ya Tuhan, selama kami harus patuh kepada ketentuan protokol kesehatan, ajar kami juga taat, ajar kami juga patuh pada ketentuan itu demi terpeliharanya kondisi kesehatan dan sukacita bagi kami semua. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya, kami yakin itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami boleh melihat orang tua kami, upaya semua melulu berada dalam keadaan sukacita dan itu bukti dari kebaikan Tuhan kepada kami. Jika hari ini ada di antara kami yang tengah menempuh padang gurun kehidupan, oleh karena perkumpulan relasi antar anggota keluarga, oleh karena harus mencari pekerjaan dan baru saja diputus kontrak kerjanya, oleh karena kami harus berkumpul dengan anak-anak yang sulit dididik dan diajar seturut kehendak Tuhan, ajar kami untuk tetap sabar dan setia menanti waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas dan pekerjaan kami ke dalam tuntunan tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, yang menyertai dan memberkati kami dalam setiap rangkaian hidup. Sesaat lagi kami semua akan berpisah. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya kami dihantar untuk sampai di rumah dengan selamat, dengan tanpa kekurangan apapun. Ini doa dan ungkapan syukur serta permohonan kami Bapa, yang kami bawa dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami hendak berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Maka kiranya berkat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, pada kesempatan menyampaikan selamat hari Minggu, selamat mereka karya dalam pimpinan dan perintah Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu.